Jadi dulu Islam dimulai dari pantai utara. Sampai berdirilah kerajaan pertama Islam Demak. Di situ dikatakan santri, yang orang yang ikut Demak dicap menjadi santri. Namanya menjadi nama Arab. Malah pakai tahun Hijriah. Demak itu. Nah, tidak lama Raden Fatah meninggal dunia, Adipati Yunus melawan Portugis gugur di laut, Sultan Trenggono, kemudian Joko Tingkir dirayu oleh iparnya tunggal menantu ya, sama-sama menantunya Sultan Trenggono, yaitu Sutowijoyo. Kalau Joko Tingkir Hadiwijoyo. Untuk menyelamatkan kerajaan Islam, kita pindahkan ke selatan, menjauhi pantai, menjauhi laut. Itu Pajang sekarang Sukoharjo. Pajang. Ya, Sukoharjo ya. Baru pindah, ternyata ada agenda yang lebih dalam daripada sekedar pindah kerajaan. Ternyata Joko Tingkir dikudeta, Joko Tingkir lari ke Gunung Dieng, berguru pada seorang Syekh Abdullah Qutbuddin, Syekh Tarekat Al-Qadiriyah, ternyata Sutowijoyo punya agenda besar, menjawakan Islam. Kalau Demak kan menislamkan Jawa. Maka begitu pindah ke Pajang, tahun berubah menjadi tahun apa? Soko. Tahun Soko. Tahun Saka ya, tahun Soko ya. Nama-nama juga tidak perlu nama Abdullah, tidak perlu, sudah tetap nama-nama Jawa. Tetap tahun Soko ya. Sampai dikasih aja ya, Panembahan Senopati mendirikan Kerajaan Mataram Jogja. Di situ terjadi ketegangan. Apalagi Amangkurat pertama dalam sejarah kan pernah membantai kiai dan santri kurang lebih 6.000 di alun-alun itu. Terjadi ketegangan antara santri dan non santri. Nah, sosok seperti Gus Dur lah yang bisa minimal merekatkan antara kelompok santri dan kelompok yang non santri itu. Bahkan Gus Dur mengatakan itu salah. Itu kan yang membagi abangan saya siapa namanya? Clifford Geertz. Ya, betul. Ya, Clifford Geertz. Jadi Islam di Jawa itu ada santri, ada non santri. Kalau Gus Dur enggak, semuanya Islam. Dari Abdul Wahid, Khalis Majid, Amir Rais sampai Permadi itu katanya Islam semua kata Gus Dur. Apa itu artinya? Gus Dur punya gagasan, ingin Islam di Nusantara punya tipologi sendiri. Tidak seperti di Timur Tengah atau Islam Arab yang mudah sekali mengadu domba, mengadu antara Islam dan budaya, teologi dan budaya. Ini pemikiran Gus Dur. Iya. Saya pahamnya itu Gus Dur yang menjadi penengah, menjadi perekat pertemuan antara santri dan yang non santri tadi. Oleh Gus Dur semuanya sama, Islam semuanya lah. Nah, maka Gus Dur sering punya teologi membumikan Islam. Islam. Saya tahun 2015 punya ide Islam Nusantara. Islam Nusantara adalah Islam yang dibangun di atas budaya. Budayanya lestari, Islamnya jadi kuat. Itu luar biasa itu. Luar biasa. Dan itu juga terrefleksi dari gagasan Gus Dur yang jauh sebelumnya gitu ya. Iya, saya terpengaruh. Jelas pengaruhnya. Gus Dur mengatakan membumikan Islam. Kalau saya Islam Nusantara. Ternyata beberapa hal yang sangat-sangat positif kita miliki Nusantara ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang Timur Tengah. Sehingga di kita ini seorang ulama seperti Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya pahlawan nasional. Begitu pula kiai-kiai yang lain ya, atau Kiai Wahid Hasyim atau Idham Khalid. Sedangkan di Timur Tengah yang ulama saja hanya bicara Islam, yang nasionalis saja. Zaman Nasir, Hafidh Hasan, Saddam Hussein. Di sini kita Hasyim Asy'ari, ya ulama, ya nasionalis. Sekaligus jadi nasionalis. Di Timur Tengah tidak ada itu. Kenapa? Kan di sini sudah selesai antara teologi dan budaya. Teologi dan politik kebangsaan sudah selesai itu. Di Timur Tengah belum selesai. Timur Tengah masih menolak nasionalisme. Kenapa? Karena nasionalisme di Timur Tengah betul-betul datang dari Ernest Renan. Kemudian dipahami oleh Michel Aflaq. Membentuk partai Ba'ath. Sehingga nasionalisme betul-betul sekuler, sosialis. Sedangkan nasionalis kita tidak. Kiai Hasyim Asy'ari bukan dari Ernest Renan, bukan dari Michel Aflaq, Kiai Hasyim Asy'ari. Artinya dari sisi itu kita lebih maju ya? Iya, lebih maju. Sehingga nasionalisme kita tidak sekuler, tidak. Coba, hubbul watani iman itu tidak ada ulama Timur Tengah yang punya jargon itu. Hubbul iman. Karena kita nasionalisme bagian dari iman. Anda nasionalis harus bertuhan, Anda bertuhan harus nasionalis.
Man mata li ajli watani mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya syahid. Syahid ya. Sampai segitunya. Itu pun nggak ada itu ulama itu. Ngomong itu nggak ada. Sehingga di Timur Tengah sampai sekarang belum selesai. Belum selesai urusan itu. Antara semangat nasionalisme dan semangat ghirah diniyah, semangat perjuangan agama itu. Itu pemahaman saya itu dipahami dari Gus Dur ketika ingin menyatukan antara santri dan yang bukan santri, melanjutkan gagasan Hasyim Asy'ari dan seterusnya. Pak Mahfud? Ya sama. Jadi 2 pekan lalu saya menulis menulis sebuah pengantar untuk pidato pengukuhan besar Profesor Sofiullah di UIN Sunan Kalijaga tentang tafsir Mu'asyiroh, mempertemukan filsafat Islam dan fikih gitu. Nah, saya memberi judul begini, kita ini kalau di Indonesia harus mengindonesiakan Islam, bukan mengislamkan Indonesia. Meskipun substansinya hampir sama, tetapi pesannya beda. Kalau mengindonesiakan Islam itu artinya membawa Islam ke relung-relung budaya bangsa. Sehingga Islam itu cocok dengan budaya seperti apa yang didalilkan di dalam kaidah-kaidah kita bahwa ya hukum itu bisa berubah kalau budayanya lain, kalau waktunya lain, tempatnya lain gitu ya. Al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah bisa berubah kan? Sesuai kebutuhan budaya yang lebih damai seperti yang dilakukan oleh Gus Dur, membumikan Islam, mengindonesiakan Islam, menusantarakan Islam gitu kan. Islam Nusantara itu kan budaya dan tidak ada tafsir tunggal ya tentang dalil agama, dalil yang sama, qot'inya sama, itu tafsirannya di dalam bentuk hukum berbeda dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu misalnya orang, kamu jangan makan riba, itu kan dalilnya sama. Tapi cara menurunkan hukum riba itu berbeda-beda. NU menganggap begini, Muhammadiyah begini, di sana bank konvensional haram, di sini halal dan sebagainya. Padahal dalilnya sama. Nah itulah sebabnya kebutuhan budaya itu, ya kebutuhan budaya sejauh tidak melanggar prinsip-prinsip, menurut saya ya bagus. Makanya Islam di Indonesia ini damai. Cuma itu saja sering dipolitisir seperti itu. Lalu tapi unsur-unsur Arab radikal seperti dikatakan Kiai Said yang membedakan nasionalisme dengan apa namanya teologi. Iya, itu kan di sini masih sedikit-sedikit ada. Oleh sebab itu ada apa misalnya terorisme dan sebagainya yang punya pandangan harus begini gitu ya. Seperti dulu terjemahan lain, implementasi lain dari saya yang Ikhwanul Muslimin itu Kutub ya, Said Kutub ya. Yang kemudian sangat radikal itu yang kemudian banyak juga terimpor ke sini, tapi secara umum itu sudah bisa diatasi. Cuma kita harus hati-hati. Kita negara udah punya BNPT dan sebagainya ya, kemudian lembaga-lembaga yang menyiapkan. Ya, pesantren sudah diajari tentang apa hidup berkebangsaan, apa namanya, yang pluralis. Yang menariknya, di pesan itu ngaji fikih. Ketika kita baca kitab fikih, ya kisos, potong tangan, ada itu di pesantren. Ya rajam, ya potong tangan. Tapi kayak tidak pernah mendakwahkan itu. Ayah saya sendiri penceramah. Sebagai ilmu didapatkan. Iya. Tetapi sebagai implementasi tidak didakwakan ke sana. Iya. Ayah saya itu kalau dakwah, ini contoh ayah saya sendiri kalau dakwah. Ayah saya itu Rois Syuriah cabang. Kalau dakwah, ayo puasa. Masih belum kuat. Ya, asal dari puasanya lah. Sebulan itu ada puasanya, jangan break banget. Jangan kosong sekali gitu. Iya, ayo sholat. Begitu ya? Ayo sholat. Belum bisa 5 kali. Ya ada sholatnya lah sehari semalam itu. Sampai segitu. Puasa kalau enggak kuat sehari, puasa bedug. Iya, ada puasa bedug Pak ya. Enak kan? Banyak yang diajarkan di pesannya itu. Fathul Mu'in. Fathul itu apa? Mantarokas sholat muta'ammidan faqad kafar. Keras betul ya. Barang siapa meninggal sholat dengan sengaja kafir. Fastu tiba diperintah tobat, wa illa fasaif. Diminta tobat, kalau mau tobat bunuh orang yang meninggal sholat dengan sengaja. Itu dibaca kayak Fathul Mu'in diajarkan. Tapi ketika menyampaikan dakwah ke masyarakat, nggak pernah itu dikeluarkan. Lagi-lagi konteks itu penting ya, situasi itu yang Pak Mahfud sampaikan tadi. Bukan hanya contohnya, semua kiai ini seperti itu semuanya. Ya begitu. Saya melihat ya Gus Dur itu
begini, sesudah reformasi itu Gus Dur tuh mencetak lagi kader-kader NU untuk tampil di etalase politik dan pemerintahan di tingkat nasional. Luar biasa. Lalu munculnya tokoh-tokoh yang di era reformasi itu kan dulu tidak diduga-duga juga. Misalnya saya tiba-tiba diangkat jadi menteri kan. Betul. Menteri Pertahanan lagi. Banyak ketika orang tidak mengenal Mahfud itu siapa? Kenal Mahfud itu siapa? Ibu Mega tanya itu, Ibu Mega. Sopo Mahfud ini. Jangan-jangan dipecat lagi oleh Gus Dur gitu. Sehingga sahabatnya Gus Dur tuh Muslim Abdurrahman, Gus, iku sopo? Pak Muslim menanyakan. Ya Muslim Abdurrahman sopo gitu kan. Lim katanya. Ini nanti orang ini akan dibutuhkan oleh negara. Kamu lihat aja katanya. Waktu itu, ya itu ada tulisan Muslim Abdurrahman ketika membuat endorsement sebuah buku waktu Gus Dur baru wafat itu. Lalu bercerita di situ dia di situ. Ini dibutuhkan nanti katanya orang seperti ini gitu. Itu Gus Dur. Maka muncul kan tokoh-tokoh yang dari itu. Dari NU itulah ya. Yang NU itu sebelum reformasi, sebelum Gus Dur tampil gitu kan, kadangkala NU itu dianggap dipandang sebelah mata aja kan. Dulu kalau di kampus-kampus gitu nggak berani loh ngaku NU, nggak berani. Ada masa itu Pak dulu. Ada masa itu. Begitu reformasi Gus Dur jadi presiden, ternyata profesor-profesor di berbagai kampus tuh hampir semuanya NU. Keluar bahwa saya dari pesantren ini itu, saya gubernur BI siapa? Burhanuddin Abdullah. Itu menyembunyikan betul ke NU. Baru dia tahu aneh towek dari Garut. Itu sembunyikan betul kan sampai bisa jadi gubernur. Setelah Gus Dur baru kemudian identitas NU itu. Iya, dulu kalau orang NU itu mau sekolah ke luar negeri gitu. Kalau tidak masuk Golkar nggak bisa. Filenya tuh masuk ke meja Menteri Pendidikan. Ini orang NU nggak boleh. Harus Golkar dulu. Dan titik perubahan orang tentang NU memananya setelah Gus Dur menjadi. Gus Dur tuh membawa NU ke ke percaturan yang proporsional sesuai dengan perjuangan NU yang dulu mati-matian memperjuangkan kemerdekaan sampai mengeluarkan resolusi jihad di saat-saat kritis itu. Resolusi jihad itu. Kan itu. Kiai Said diramalkan akan jadi ketua PBNU dan ternyata dua periode menjadi ketua PBNU. Saya pahami Gus Dur kalau bicara bukan hanya logika yang dipakai. Untuk menyampaikan kebenaran itu ada melalui yang pertama kali namanya insting. Bahasa Arabnya ghorizah. Insting paling rendah. Karena binatang juga punya insting, anjing misalkan atau monyet. Yang kedua lebih tinggi dari insting ada feeling, feeling bahasa Arabnya atifah, kecerdasan rasa yang sangat tajam. Tapi feeling itu masih kurang kuat, kurang tajam. Kenapa? Karena dibarengi dengan keinginan. Ingin saya hari ini nggak hujan, maka saya feel saya nggak hujan nih, karena ingin saya nggak hujan. Kecampuran kepentingan mas. Yang ketiga firasat. Firasat itu ada hadisnya, ittaqu an firasatil mu'min. Hati-hati dengan firasat orang mukmin. Itu ya. Orang mukmin itu kalau punya firasat banyak benarnya kira-kira. Firasat masih rendah. Yang paling tinggi adalah intuisi, kasyaf. Yaitu direct illumination. Nur mubashir, cahaya langsung dari Allah. Maka ketika beliau ngomong itu bukan dari siapa-siapa, langsung dari Allah. Contoh, ketika seminar di Gedung Pustaka Nasional. Waktu itu judulnya mengenang jasa Jenderal TB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 muslim, 2 non muslim. Yang non muslim Yakub Utama dengan Romo Muji Sutrisno. Yang muslim Pak Rudini dengan Gus Dur. Gus Dur datang, nggak mau naik ke atas, duduk di bawah dulu. Biar orang 3 dulu lah. Tidur, nyenyak, berkeringat. Begitu beliau dipersilahkan, saya bangunkan. Gus, panjenengan Gus. Saya tuntun, walaupun masih melihat, ini jauh sebelum masih jadi ketua PBNU lah. Naik ke atas, itu omongannya 3 orang, dikomentari semua. Orang pun tepuk tangan. Tadi orang sudah tahu Gus Dur nyenyak tidur, tapi perkataannya Yakub Utama, Pak Rudini kayak menyimak dengan baik gitu. Dalam tidurnya menyimak dengan baik. Itu namanya kasyaf, intuisi. Tidak pernah salah kalau intuisi. Ya banyak, itu contohnya. Banyak. Ketika saya mengatakan tentang saya, umur 56 tahun saya menjadi ketua PBNU. Prabowo itu orang yang ikhlas, dipecat jadi pangkostrat, tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Kalau kata Gus Dur tentang Prabowo. Itu banyak orang yang mendengar.
ada Agus Miftah, ada Saifullah Yusuf, Muhaimin, semua dengar. Banyak kisah tentang itu ya? Banyak kisah tentang yang aneh-aneh itu banyak kisah. Tentang Wali Songo, tentang apa itu. Jadi kalau tahlil misalkan jam 12 malam di Sunan Ampel, itu yang menemani kita itu suruh tahlil cross. Tidak boleh pelan. Gus Dur diam saja. Itu artinya lagi dialog dengan Sunan Ampel. Nanti setelah tadi ada omongan Gus Dur yang menyatakan apa gitu, luar biasa. Dulu waktu waktu saya Menhan kan dampingi beliau, menerima 12 orang pimpinan Dewan Pertimbangan Agung, dipimpin oleh Ahmad Tirto Sudiro. Diterima oleh Gus Dur jam 8 begitu, duduk. Mulai silakan menyampaikan. Habis itu Gus Dur tidur gitu, tidur betul. Ini agak tersinggung si Ahmad Tirto Sudiro. Ini mau diteruskan dah, kita nggak dengerin. Serius gak ini kata dia gitu ya? Terus akhirnya demikian Bapak Presiden. Baik katanya. Lalu ditanggapi satu persatu loh. Runtut itu seperti yang disampaikan oleh itu. Ini datanya. Sehingga ketika keluar dari istana itu kan itu Ahmad Tirto Sudiro yang tadinya agak marah itu dia sampaikan ke wartawan. Wah katanya Gus Dur tidur tapi dengar semua tapi dia ngorok gitu katanya. Kata si Ahmad Tirto Sudiro. Nah, itu juga satu yang apa namanya? Satu yang menjadi sangat fakta tapi aneh tapi terjadi gitu, disaksikan banyak orang. Nah itulah yang paling banyak orang terheran-heran lagi ketika Muktamar Cipasung dengan begituannya lah ya, beliau mengatakan ini adalah naga hijau, sebentar lagi akan ada naga merah dan nanti akan naga kuning. Itu orang bertanya apa artinya? Ternyata betul. Setelah Cipasung, yang Muktamar, kemudian PDI, yaitu naga merah. Setelah PDI, Cina, yaitu tahun berapa? Tahun 98 ya? Iya, 98. Itu masih semua tahu lah. Luar biasa.